Wah, wah, wah. Ada seorang raja memberikan 300 talenta perak dan 30 talenta emas kepada musuh. Karena apa? Karena takut. Pasti itu pekerjaan bajak laut. Karena mereka suka mencari harta karun. Masa Pasti sih? itu. Ayo kita tanyakan kepada Kapten Dede dan para anggotanya. Oh iya, betul. Biar kita tidak menerka-nerka. Yuk, Yuk. kita tanya sekarang. Kita tanya kepada Kapten Dede. Gimana nih Kak Andre? Nggak tahu nih Kapten. Masa detektif Sandi menuduh kita meminta harta sama raja? Betul. Padahal kan kita nggak pernah meminta harta itu ke raja ya, Iya, Kapten. kita kan mencari. Kita mencari sendiri. Buktinya nih sekarang kita mau berangkat buat mencari harta. Betul. Tapi Eh, bukan cuma harta nih kayaknya yang kita cari nih, Kapten. kita mau Ada ngapain yang lagi? lain lagi. Kita mau mencari firman Tuhan juga. Oh, tapi sebelumnya Iya. kita puji Tuhan dulu Kak Oh Andre. iya, Kapten. Pasti. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau puji Tuhan puji dulu. Tuhan dulu, betul. Nah, tapi sebelum Kita doa dulu aja ya Kak. Iya, sebelum memuji Tuhan, kita mau memulai dengan doa dulu, Kapten. Iya. Nah, Iya. kalau begitu kita sikap doa dulu. Sikap doanya yang baik. Buat adik-adik juga, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini, hari keempat, hari keempat, Tuhan kumpulkan kami kembali Tuhan kumpulkan kami kembali untuk memuji dan membesarkan membesarkan nama Tuhan. nama Tuhan. Juga Nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kebaktian hari ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kalau gitu Ya. kita puji Tuhan dulu Kak. Kita puji Tuhan dulu, Kapten. Iya, betul. Iya, kita mau bilang apa Kak? Kita mau mengalahkan musuh kita nih. Hah, pasti adik-adik Iya, tahu Kak. Siapa pasti musuh tahu. kita? Kita Musuh udah bawa. wah, iya ini kita bawa pedang nih mau mengalahkan musuh-musuh kita ini, Kapten. Kita mau bilang markas iblis. Kita hancurkan ya, Kak ya. Iya. Ya. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau. Markas setan. iblis lagi dari depan. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Kakak sekolah minggu. Kakak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Kakak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Wah, kita sudah mengalahkan musuh kita nih, Kapten. Iya. Musuhnya sudah kabur pasti. Pasti Kak. Iya. Sekarang kita mau ngapain nih, Kak? Kita yang mau hitung-hitung Kak. Masih mau ngitung-ngitung? Iya, kan sama kayak hari ini nih. Iya. Kita mau cari harta, kita hitung-hitung. Oh iya, kita ngitung ya. Pakai Tapi bahasa Inggris nih Inggris. kayaknya nih. Pasti- Adik-adik bisa Oh, tadi nggak? jago-jago Waduh, Kak. jago-jago pasti. Kita mau bilang 1, 2, 3. Siapin tangannya juga ya buat ngitung ya, Kak ya.
scissors. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift up my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9. God, Jesus, save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Nah, saatnya kita kayaknya sudah mendekati apa yang kita cari nih, Kapten. Oh iya, Yaitu mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan, betul. Kita mau ngedengerin yang seperti detektif Sandi tadi tuduhkan ke kita, Oh Kak. iya, betul. Di Alkitab ada. Oh, ada ya, Kapten? Ada. Oh, kalau gitu aku mau denger. Aku mau cari tahu siapa yang mengambil hartanya itu. Iya. Iya, minta harta. Kita mau bilang, aku Aku mau cinta Yesus. Yesus. Sikap doanya yang benar-benar ya, Kapten ya. Iya. Kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan, nggak ada yang main-main lagi. Sikap doanya yang baik. Kita mau nyanyi, ku mau, cinta, Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, ikuti Kak Andre berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami telah menaikkan puji-pujian. Puji-pujian. Biarlah Pujian kami dapat menjadi dupa yang harum di di hadapanmu. hadapanmu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau pimpin, Kau cep yang membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dan bertumbuh di hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang Kapten kita mau mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan ya. Kalau begitu, Ya, kita duduk, Kak. kita duduk, kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Iya. Baik, yuk kita duduk yang manis. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ocep dan hari ini kita mau dengerin firman Tuhan lagi. Nah, minggu kemarin, hari ketiga, kita udah belajar sama Raja Uzia yang sombong. Hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan, rajanya raja yang lain. Tapi di sini siapa yang suka lupa? Pasti banyak ya. Nah, ini ada raja yang lupa sama Tuhannya. Siapa ya? Ada yang tahu? Wah, kayaknya nggak tahu. Aku kasih tahu ya. Nama rajanya Raja Hizkia. Namanya siapa? Raja Hizkia. Raja Hizkia ini rajanya pertamanya taat sama firman Tuhan. Segala patung-patung semua dibuang.
nggak boleh ada patung-patung di dalam kota Yerusalem. Nah, habis itu Raja Hizkia-nya ternyata diserang oleh satu raja Asyur. Namanya Raja Sanherib. Raja Asyur ini jahat. Kota-kota yang berkubunya Raja Hizkia ini dihancurin. Dan di kota Yerusalem, kotanya itu, nih kakak kasih contoh ya. Kota ini misalnya kota Yerusalemnya dikepung. Jadi bukan di sini doang dikelilingi sama tentara. Di sini ada tentara, di sini ada tentara, di belakang ada tentara, di sebelah sini juga ada tentara. Kenapa? Kenapa harus dikepung, Kak? Iya dong, biar Raja Hizkia-nya menyerah kepada Raja Asyur, Raja Sanherib. Tapi Raja Hizkia-nya udah, aduh, gimana ya biar Raja Sanherib ini nggak mengepung kotaku? Dia kirim surat ke Raja Sanherib. Dia kasih surat, Raja Sanherib, aku bakal kasih apa aja deh. Yang penting kamu punya tentara kamu nggak mengepung kota Yerusalem. Nah, akhirnya dibalas lagi sama Raja Sanherib. Raja Sanherib bilang, oke, kamu tolong kasih ke aku 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Wah, nah Raja Hizkia-nya bilang 300 talenta perak sama 30 talenta emas. Dia cari di mana ya? Dia pikir-pikir, ini cuma ada di Bait Allah. Di Bait Allah, ya udah deh. Akhirnya Raja Hizkia-nya akhirnya ambil semuanya dari Bait Allah. Misalnya di dinding tembok ada emasnya, dikorek-korekin juga. Wah, itu baik atau enggak ya? Enggak. Raja Hizkia-nya lupa sama Tuhan. Waktu dikepung, ada nggak Raja Hizkia minta pertolongan Tuhan? Enggak. Raja Hizkia-nya lupa sama firman Tuhan. Nah, akhirnya kita lanjutin ya. Raja Hizkia-nya akhirnya kasih ke Raja Sanherib, tapi tetap nggak dikepung. Atau tentaranya malah pergi dari kota Yerusalem. Enggak. Tetap aja ada di kota Yerusalem. Bahkan Raja Sanheribnya kirim satu utusan lagi. Satu utusannya juru minumnya. Dia teriak-teriak, Hizkia, hei kamu, rakyat-rakyat Yerusalem, jangan percaya sama si Hizkia itu. Dia bilang dia percaya sama Tuhan Allah. Mana? Semua bangsa-bangsa di sekeliling ini udah kami kalahin. Mau Allah mana aja. Yang dengar itu rakyat Yehuda. Dan ada 3 utusan. Nyatot kasih ke Raja Hizkia-nya juga. Raja Hizkia-nya langsung, aduh, gimana ya? Ini gimana ya? Ini kita udah terkepung. Akhirnya Raja Hizkia-nya lagi berpikir, dia ingat sama Tuhan. Dia langsung minta tolong sama Tuhan melalui Nabi Yesaya. Dia jalan, suruh 3 utusan tadi nyatet, yang dengerin sama juru minumnya. Dia lapor ke Nabi Yesaya. Tuhan dengar nggak sih kalau kita minta tolong? Tuhan dengar. Dan Nabi Yesaya ini bilang kepada utusannya, Tuhan sudah mendengarkan apa yang dikatakan Raja Asyur itu. Nah, kamu tenang saja. Tuhan pasti menolong. Nah, akhirnya si 3 utusan ini balik lagi ke Raja Hizkia-nya, tapi tetap dikepung. Setelah berjalan berapa lama, nah Raja Hizkia-nya ini bukan lagi pakai juru minum. Dia sekarang kirimin surat. Siapa yang punya pernah lihat surat? Nih, kayak gini suratnya. Dia kirim suratnya yang sama. Udah jangan percaya tuh sama Allahnya Raja Hizkia. Dia nggak mungkin nolong kamu. Nggak mungkin. Karena semua bangsa-bangsa di sekeliling ini udah dikalahin sama Raja Sanherib. Apalagi Tuhan Allah yang ada di sini. Akhirnya Raja Hizkia-nya baca suratnya. Dia buka. Dia baca.
Terus dia baca, dia tutup lagi, dia sekarang berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengar nggak ya kalau Raja Hizkia berdoa? Tuhan itu selalu mendengarkan doa kita yang minta tolong kalau kita setulus hati berdoa pada Tuhan. Dia berdoa, dia pegang suratnya. Tuhan, dengerin, sedengkanlah telingamu, dengerin aku ya Tuhan. Karena Raja Sanherib ini udah merendahkan Engkau Tuhan, sudah ngeledek Engkau Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Kira-kira Tuhan tolong gak ya adik-adik kalau kita berdoa sama Tuhan? Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita kalau kita setulus hati, tulus berdoa kepada Tuhan, berharap pada Tuhan. Nah, akhirnya pada waktu itu malamnya Tuhan kirimin malaikatnya. Dia membunuh semua tentaranya Raja Sanherib. Jadi yang mengepung kota Yerusalem semuanya pada mati. Dan Raja Sanheribnya akhirnya dia kabur. Dia kabur. Gimana nih? Pada mati nih. Akhirnya kota Yerusalem udah nggak dikepung lagi. Karena itu semua pertolongan dari Tuhan. Adik-adik mau dong ditolong sama Tuhan. Jadi harus ingat sama firman Tuhan. Ingat sama Tuhan. Dalam keadaan apapun kita harus minta pertolongan dari Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lihat di mana ayatnya ya, Tuhan nolong ya. Kita baca ya. 2 Tawarik 32 ayat 21 sampai 22. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka, dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Ayat 22, demikianlah Allah menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Artinya, Tuhan yang menolong Raja Hizkia, yang meluputkan Raja Hizkia dari kepungan Raja Asyur, si Raja Sanherib. Bahkan Raja Sanherib yang merendahkan Tuhan, Tuhan Allah Raja Hizkia malah mati. Siapa yang mau jadi kayak Raja Sanherib yang ngerendahin Tuhan? Jangan ya, mendingan kita jadi kayak Raja Hizkia yang selalu mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan. Jadi adik-adik, dalam keadaan apapun, tetap berharap, berdoa sama Tuhan. Gimana Kak? Kalau aku ulangan gimana? Adik-adik belajar juga harus minta pertolongan Tuhan. Biar kita diberi hikmat, kita belajar. Nah adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kayak saya berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Hari ini kami belajar kalau Tuhan menolong kami, bagi kami yang berharap kepadamu. Tanamkan firman ini di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kami mau melanjutkan acara kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih.
Tuh kan, bukan Kapten Dede dan anggotanya yang meminta harta kepada Raja Hizkia. Iya, benar. Ternyata Raja Hizkia yang menyerahkan itu semua kepada Raja Asyur karena takut. Kita pernah menghadapi masalah sehingga kita menjadi takut. Ketika kita takut, kita justru melupakan kebaikan Tuhan yang pernah kita rasakan. Maka jangan sampai kita melupakan kebaikan Tuhan. Jika kita selalu mengingat Tuhan, maka kita tidak akan menjadi takut. Saat ada masalah datang, kita harus berdoa dan mengingat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan pertolongannya bagi kita. Untuk itu, adik-adik dan kita para detektif, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Nah, sekarang adik-adik siap kerjakan. Klik link di bawah ini, di print dan dikerjakan ya. Disimpan. Saatnya nanti Kak Detektif akan meminta adik-adik mengumpulkannya. Nah, sampai jumpa Di misteri selanjutnya.